Tersisih dari arena kekuasaan di pusat tidak menjadikan PKI patah arang. Mereka justru menguatkan pengaruhnya di tingkat akar rumput dan berhasil. Menjelang Kongres Nasional ke-6, PKI menggiatkan program amal kepada rakyat. Wongso, buruh tani desa Tombol, Klaten, Jawa Tengah, menyambut Kongres dengan antusias. Rishot, organisasi tingkat desa PKI setempat, saat itu sedang mengadakan kerja bakti di desanya. Salah satu simpatisan PKI yang telah merasakan hasil kerja PKI pernah menyampaikan pendapatnya tentang PKI di Harian Rakyat 10 Agustus 1959. Saya ini sehidup semati dengan Palu Arit. Waktu pemilihan 1955 yang lalu, saya dengan penuh keyakinan mencoblos Palu Arit. Pekarangan ini merupakan hasil perjuangan PKI. Orang-orang PKI di daerah saya adalah orang yang selalu memikirkan nasib rakyat, ujar Wongso yang dilansir Harian Rakyat. Hasil amal rakyat cukup membanggakan. Dari kegiatan sosial itu, Nomor Spesial Jilid 1 1960 mewartakan fasilitas umum yang telah dibangun, yaitu meliputi jalan raya, selokan, rumah, sekolah, bendungan, jamban, kakus umum, pemakaman umum, pemberantasan hama tikus, dan kursus pemberantasan buta huruf atau BPH. Selain itu, atas permintaan rakyat setempat telah dibangun berbagai fasilitas publik lainnya, mulai dari balai rakyat, lapangan olahraga, hingga masjid dan gereja. Mulai dari buruh tani di Bireun, Aceh, hingga nelayan kawasan Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur merasakan dampaknya. Meski tercatat sebagai partai pemenang pemilu 1955, PKI tidak mendapatkan kuasa untuk memerintah. Koalisi PNI, Masyumi, dan NU menolak bekerja sama dengan PKI dalam satu kabinet. Alasannya, perbedaan ideologi. Presiden Soekarno tetap ingin menyertakan PKI. Ali Sastro Amijoyo yang menjadi formatur kabinet dan kemudian Perdana Menteri kena teguran keras. Soekarno mengecam kabinet yang dirancang Ali dalam Kabinet Ali II karena tidak mencerminkan semangat gotong royong. Namun, sistem demokrasi parlementer saat itu tidak memberikan otoritas lebih bagi kepala negara mengintervensi kebijakan partai-partai. Politik dagang sapi telah menyisihkan PKI dari lingkaran kekuasaan, tulis Nyoto, Wakil Sekretaris Jenderal PKI dalam editorial Harian Rakyat 16 Maret 1956. Meski kecewa, PKI tidak serta-merta menjadi radikal merongrong pemerintah. Program-program Kabinet Ali II tetap didukung sembari menyandarkan oposisi pada suara rakyat. Para kader PKI di daerah berperan besar dalam menyukseskan program partai. Akar ideologi yang kuat membuat mereka terampil menerjemahkan kebijakan partai dengan menyuarakan aspirasi tiap-tiap daerah. Selain faktor ideologi, menurut Boyd Compton, kader PKI di daerah adalah organisator yang digaji lebih baik dibanding partai manapun. Selain PKI, agaknya tidak ada partai yang lebih sanggup mengaji begitu besar para pegawai pentingnya di tingkat rendahan, tulis Compton dalam surat-suratnya yang diterbitkan di Kemelut Demokrasi Liberal. Compton, peneliti politik Amerika yang pada 1955 menyaksikan jalannya pemilihan umum di Indonesia. Menurutnya,
PKI menjadi salah satu kekuatan anyar yang gencar melancarkan propaganda dengan cara-cara populis. Partai ini juga mendayagunakan kadernya secara optimal untuk menggait para pemilihnya. PKI telah mencurahkan biaya besar dalam kampanye yang penuh rayuan dan gertakan ini. Dari semua penampilannya, kelihatannya bahwa ia merupakan partai terkaya di Jawa Timur, mungkin juga yang paling sukses. Memasuki tahun 1960, hasil kerja keras dituai. Hampir di tiap penjuru negeri, Panji Palu Arit berkibar. Pimpinan PKI D.N. Aidit mengklaim massa PKI di seluruh Indonesia telah mencapai 1,5 juta anggota. Di sejumlah daerah tingkat 2, Cirebon di Jawa Barat, Surabaya di Jawa Timur, Surakarta, Magelang, Salatiga, dan Boyolali di Jawa Tengah, kader PKI menduduki kursi bupati dan wali kota. PKI semakin di atas angin ketika kepercayaan rakyat di daerah runtuh terhadap Masyumi dan PSI. Akibat keterlibatannya dalam PRRI Permesta, PKI semakin jumawa. Arbi Sanit, seorang sosiolog Universitas Indonesia, mengatakan alasan yang menyebabkan jumlah anggota PKI membludak. Bagi rakyat di daerah, PKI adalah partai konkret, tidak umbar janji-janji palsu, dan tidak ada dominasi individu.